Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 19. Kali ini kita mengambil ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Di sini diceritakan mengenai apa yang terjadi di antara Kristus dengan seorang tuan muda yang datang menemuinya demi kepentingan yang mendesak. Di kitab Matius disebutkan bahwa ia adalah orang muda. Tetapi dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 18, sesungguhnya ia adalah tuan muda. Bukan hanya ia memiliki harta yang banyak, tetapi ia adalah seorang pemimpin dan penguasa, seorang hakim di wilayah negerinya sendiri. Ia memiliki kemampuan yang melebihi usianya, karena kalau tidak, di usia yang relatif muda, tidak mungkin dia bisa jadi seorang hakim. Tuan muda ini bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ia merasa sudah melakukan semua perintah Tuhan. Tersirat kesombongannya sewaktu ia berkata, apalagi yang masih kurang. Menariknya, Yesus tahu benar kalau masih ada bagian dalam hidup yang belum dipersembahkan kepada Tuhan. Bagian itu adalah kecintaannya kepada harta dan kekayaan. Yesus pun menantang anak muda itu untuk menjual segala miliknya, memberikannya kepada orang miskin, lalu datang mengikutinya. Mendengar perkataan Yesus, ia pun pergi dengan sedih. Mengapa? Karena ia tidak siap mengorbankan sesuatu yang ia pegang erat demi kerajaan Allah. Salah satu untuk mengetahui seseorang benar-benar mencintai pasangannya adalah dengan melihat pengorbanannya. Namanya pengorbanan, hal itu tentu bukan sesuatu yang mudah. Pengorbanan mungkin mengusik zona nyaman kehidupan kita. Namun, melalui pengorbanan, ketulusan cinta benar-benar dapat dibuktikan. Seperti Tuhan Yesus ketika dia mencintai kita, yang dia berikan, yang dikorbankan bukan cuma berkatnya, bukan cuma mujizatnya, bukan cuma kehadiratnya, tapi hidupnya, nyawanya pun dia korbankan untuk kita. Kalau nyawanya saja dia korbankan buat kita, apalagi berkatnya, apalagi kehadiratnya, apalagi mujizat, dia sanggup untuk melakukannya untuk kita. Sama ketika kita berkata bahwa kita mencintai Tuhan, yang kita korbankan bukan cuma waktu kita, bukan cuma tenaga kita, bukan cuma harta kita, tapi hidup kita pun kita bisa korbankan. Kalau hidup kita bisa berikan, apalagi berkat kita, tenaga kita, waktu kita mudah untuk memberikannya. Di mana cinta dan pengorbanan itu saling bergandengan. Cinta sama pengorbanan saling berkaitan. Orang yang mencintai pasti dia mau berkorban. Orang yang cinta Tuhan pasti dia akan berkorban untuk Tuhannya. Orang yang cinta keluarganya pasti dia akan berkorban untuk keluarganya. Orang yang cinta agamanya pasti dia akan berkorban untuk agamanya. Demikian juga orang yang cinta hartanya pasti dia akan berkorban untuk hartanya, dan rela mengorbankan yang lebih esensi seperti Tuhannya, keselamatannya, keluarganya, bahkan nilai-nilai hidupnya. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ia cinta uang. Sebab orang yang memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita bisa melihat orang yang cinta uang, cinta harta melebihi Tuhannya, maka akan lahir 3 hal. Yang pertama,
melahirkan segala buah-buah kejahatan. Yang kedua, menyimpang dari iman, membuat dia meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, mengalami berbagai duka. Kekayaan dapat membawa duka, walaupun kekayaan seringkali menjadi dambaan bagi setiap manusia untuk kebahagiaannya. Namun, jika kita cinta uang melebihi Tuhan, realita berbicara sebaliknya. Kekayaan dapat membawa duka, ketidakharmonisan, keretakan persahabatan, rela menjual kejujuran dan ketulusan, dan bisa menghancurkan apapun yang sudah dibangunnya. Inilah yang terjadi dalam diri sang pemuda yang kaya malang ini. Tuan muda ini lebih mencintai kekayaannya. Karena itu ia beranjak pergi meninggalkan Tuhannya sampai ia pun rela kehilangan kehidupan yang kekal. Matius pasal 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa rela kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa mempertahankan hartanya, ia akan kehilangan hartanya. Dan barang siapa rela kehilangan hartanya karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Jadi justru semakin ditahan semakin hilang, semakin direlakan semakin mendapatkan. Jangan pernah pegang erat-erat segala sesuatu yang ada di tangan kita. Kalau kita pegang erat-erat apapun yang ada di tangan kita, begitu diambil, maka yang terjadi, tangan kita akan berdarah, tangan kita akan terluka, tangan kita akan tersakiti. Tapi kalau kita pegang barang atau harta benda dengan tidak terlalu erat-erat atau tidak terlalu kuat, ketika diambil tidak terlalu melukai. Sama hal, kenapa seringkali kita terluka? Karena kita terlalu memegang erat-erat. Kita terlalu memegang erat-erat pacar kita, kita terlalu memegang erat-erat harta kita terlalu memegang erat-erat hobi kita terlalu memegang erat-erat ambisi kita. Ketika diambil jadi kita terluka. Tapi kalau kita nggak terlalu memegang erat-erat, ketika Tuhan minta, kita pun rela menyerahkan. Dan ketika kita rela menyerahkan, maka kita akan mendapatkannya. Tuan muda ini kalah betul sama Yusuf Arimatia, seorang yang kaya juga, murid Yesus juga. Ketika Yesus mati, dia justru memberikan kubur yang terbaik, tempat kuburan yang terbaru yang belum pernah ditempati sama orang. Dan dia rela memberikan yang terbaik. Dan bahkan Yusuf Arimatia sendiri dikubur di tempat yang sangat sederhana. Kalau kita pergi ke tanah perjanjian, kita akan mengunjungi tempat di mana kubur Yesus begitu indah, begitu baik, begitu nyaman. Tapi begitu kita pergi ke kubur Yusuf Arimatia, wah, begitu sederhana, begitu ugly, begitu buruk, tidak terlalu menarik. Tapi yang luar biasa, karena Yusuf Arimatia memberikan yang terbaik kepada Yesus, namanya tidak pernah dilupakan walaupun sudah lebih dari 2000 tahun. Saya percaya ada kemungkinan besar Yusuf Arimatia ada pengganti tuan muda ini. Seandainya tuan muda ini mengikuti Yesus, pasti Yusuf Arimatia tidak menjadi murid Yesus. Bisa jadi murid Yesus juga, tapi murid Yesus berikutnya. Tapi sayang sekali tuan muda ini kehilangan kesempatan jadi murid Yesus. Dan tuan muda ini juga kalah sama nenek moyangnya, yaitu Abraham. Ketika Abraham diminta oleh Tuhan anaknya satu-satu yaitu Ishak, dia sempat mikir. Karena bagi Abraham, Ishak adalah anak yang sudah ditunggu selama 25 tahun. Ishak lebih berharga dari hartanya, lebih berharga dari asetnya, lebih berharga dari ternaknya. Buat Abraham lebih mudah memberikan hartanya kepada Tuhan, mempersembahkan asetnya kepada Tuhan, mempersembahkan ternaknya kepada Tuhan, daripada mempersembahkan Ishak. Tapi yang saya salut dari Abraham, ketika Abraham diminta oleh Tuhan anak yang satu-satunya itu Ishak, dan kemudian dia datang ke gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak di sana. Dan ketika Ishak mau dipersembahkan, Tuhan berkata, stop, aku mengetahui hatimu, bahwa engkau lebih mencintai Tuhan daripada anakmu, daripada yang lain. Maka jangan kau apakan anakmu itu. Kau lihat di sebelah kananmu ada domba yang tidak bercacat, kau korbankan sebagai ganti anakmu. Kita bisa melihat justru semakin Abraham rela mempersembahkan, dia mendapatkan yang terbaik. Luar biasa, amazing. Saya percaya seandainya pemuda ini, tuan muda ini rela menjual harta miliknya
dan membagikan kepada orang miskin. Saya yakin dia akan jadi murid Yesus yang paling luar biasa. Dan yang kedua, dia jadi murid Yesus yang paling kaya raya dan diberkati. Mari kita belajar di sini untuk jangan pegang erat-erat, tapi kita bisa merelakan dan memberikan ketika Tuhan memintanya. Dan ketika Tuhan meminta, dia tidak pernah membuat kita jatuh miskin, tambah susah, tapi justru dia akan memberkati kita dengan cara yang tidak terduga-duga. Tuhan Yesus memberkati. Live a better life. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.